Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunni Sepi. Semoga cerita-ceritanya itu bisa menghibur kalian yang menyukai dan mencintai cerita-cerita horor. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman yang dialami seorang wanita gadis yang berusia 20 tahun. Ini sewaktu kejadian ini tentang kursi goyang yang pernah digunakan oleh neneknya. Kejadian ini berawal ketika ayah dan ibunya ini mengajak Rani untuk menjenguk neneknya. Nah, ketika sampai di rumah neneknya ini, dikabarkan kalau keadaan nenek ini sudah kesehatannya ini sudah berkurang secara fisik, secara penglihatan dan juga pendengaran. Yang namanya orang tua mungkin sudah terlihat pikun. Nah, ketika Rani dan orang tuanya itu sampai dan tinggal di rumah neneknya ini, tidak berselang lama neneknya ini ternyata meninggal dunia. Nah, kebetulan pas waktu itu memang seluruh anak-anak dari neneknya itu dipanggil semua ke situ, karena mungkin itu isyarat kalau neneknya ini meninggal dunia. Mungkin itu satu isyarat kalau keluarganya itu dikumpulkan, itu sebagai akhir dari cerita nenek ini. Jadi itu, ketika mereka semua itu dikumpulkan, ternyata itu suatu jalan yang membuat nenek itu mudah untuk meninggalnya. Nah, setelahkah nenek ini meninggal, karena kebiasaan neneknya Rani ini yang sering duduk di kursi goyang, di bangku tersebut ini, setiap kali Rani ke situ dengan neneknya itu sering ngobrol, menceritakan tentang pengalaman Rani yang dulu masih kecil, yang sering digendong sama mbahnya, sama neneknya. Nah, Rani melihat kursi goyang tersebut itu seakan-akan mengingat dia itu semasa kecil. Nah, keadaan neneknya yang waktu itu sudah meninggal, di saat keluarganya ini semuanya itu saling mendoakan, Rani yang melihat kursi goyang itu tidak terpakai lagi, itu 2 hari setelah neneknya meninggal. Nah, Rani itu habis maghrib, ketika keluarganya itu sedang mendoakan neneknya, Rani ini mendatangi kursi goyang yang biasa dipakai neneknya. Nah, di situ Rani ini mencoba menaiki kursi tersebut. Dia bergoyang-goyang di atas kursi tersebut. Nah, keadaan matanya terpejam. Rani ini seakan-akan merasakan kalau dirinya itu pernah merasakan kecil di tempat itu, mengingat masa kecilnya yang tanpa disadari Rani dalam keadaan tidur atau keadaan memejamkan mata di atas kursi goyang ini, Rani ini terbawa ke alam lain yang membuat Rani ini tidak tahu sampai dia itu dibangunkan oleh orang tuanya itu setelah tahlilan atau berdoanya neneknya itu selesai. Nah, di dalam mimpinya Rani ini, dalam tidurnya Rani, dia itu seakan-akan itu masih kecil dan diajak oleh neneknya ke salah satu tempat yang mana Rani tidak tahu tempat itu di mana. Banyak bunga, banyak sungai yang sangat jernih seperti area pegunungan. Tapi di situ Rani dengan neneknya itu seperti melihat banyak orang-orang yang sedang merasakan kesakitan, merasakan tangisan. Dan tidak ada satupun orang lain yang membantu orang-orang yang sedang menangis tersebut. Tidak mencoba menenangkan atau membantu meringankan beban-beban mereka. Nah, ini dialami Rani dalam keadaan mimpi.
Sementara Rani menanyakan ke nenek, "Nah, itu ada apa? Kenapa di sana itu kok seperti orang yang sedang menangis, sedang kesakitan?" Neneknya menjelaskan ke Rani, "Nah, itu mungkin orang-orang yang dulu pernah melakukan salah. Nah, itu akibatnya seperti itu." "Maksudnya salah yang gimana, Nak?" "Ya kalau orangnya seperti yang kamu lihat, yaitu biasanya orang-orang ini dalam hidupnya, semasa hidupnya itu melakukan hal-hal yang tidak baik." Nah, Rani waktu itu dijelaskan, itu belum sepenuhnya sadar. Neneknya yang menjelaskan tentang orang-orang yang semasa hidupnya, Rani ini belum, "Maksudnya gimana, Mbah? Maksudnya gimana, Nak? Kok orang-orang yang semasa hidupnya, apakah orang ini sudah meninggal?" "Ya begitulah, saat ini nenek juga sudah meninggal." Nah, saat itu juga Rani terbangun. Sontak membuat dirinya itu terbangun ketika dirinya itu dibangunkan oleh orang tuanya. Langsung saja Rani ini memeluk kedua orang tuanya. Dia tidak menyadari sedikit pun kalau dirinya yang tidur di kursi goyang, yang ketiduran di kursi goyang, ternyata diajak neneknya itu jalan-jalan ke satu tempat. Nah, diceritakan ke orang tuanya. Apa yang baru saja dialami diceritakan orang tuanya. Nah, mendengar cerita Rani yang ketiduran di kursi goyang neneknya ini, salah satu dari keluarganya, bapaknya yaitu anak dari neneknya ini, menceritakan tentang kursi goyang tersebut. "Rani, itu kursi goyang nenek yang sebelumnya kursi goyang itu dimiliki nenek, itu ada pemilik yang bernama Mak Ija. Itu dulu sebelum nenekmu ini memiliki kursi goyang itu, memang dulunya sudah dipakai. Nah, Nenek Ija itu dulunya itu orang yang sangat kaya raya. Nah, sepeninggal beliau, Nenek Ija itu diberikan ke nenek kita karena kedekatan hubungan, entah itu hubungan keluarga atau hubungan apa, yang waktu itu Nenek Ija itu meninggal. Sebelumnya itu kursi itu diserahkan ke nenek kita. Nah, ada cerita yang sedikit mencengangkan, yang sedikit saya tidak percaya. Kata pamannya, kalau Nenek Ija itu dulunya itu pernah melakukan sesuatu yang buruk di masa hidupnya. Sering menceritakan perilaku orang, sering menceritakan aib orang. Nah, dan yang membuat Rani sama orang tuanya itu cengang ketika saudaranya ini menceritakan apa yang dialami Nenek Ija semasa dirinya itu mau meninggal, yaitu dalam keadaan mulut yang berbusa, sementara mulutnya itu tidak bisa tertutup. Nah, di saat seperti itulah Nenek Ija itu meninggal. Nah, setelah Nenek Ija itu meninggal, kursi goyang itu dibawa oleh nenek kita. Nah, nenek kita itu menggunakan selama hampir 20 tahun kursi goyang ini. Nah, dalam masa 20 tahunnya, Rani itu sedari kecil memang diasuh oleh neneknya di tempat tinggalnya ini sebelum mereka ini pindah ke salah satu tempat di luar kota, yang membuat memaksakan Rani ini ikut orang tuanya sampai sekolah di sana. Nah, neneknya itu pernah menceritakan satu kejadian, satu pengalaman misteri atau horornya kepada orang tuanya Rani, termasuk Rani yang waktu itu masih kecil, tentang beberapa sosok-sosok gaib yang pernah datang mengunjungi neneknya itu. Di antaranya penunggu rumah neneknya itu. Kalau di rumah ini ya, itu ada seperti sosok perempuan yang sangat cantik, tapi kadang juga terlihat sangat buruk. Nah, itu juga diceritakan ke anak-anaknya, yaitu termasuk saudaranya dari bapaknya Rani ini. Nah, mendengar cerita tentang sejarah neneknya itu membuat orang tuanya Rani, termasuk Rani, semakin merinding di rumah tersebut. Nah, keadaan tersebut itu kira-kira jam 9 malam
Nah, Rani yang memang sudah dewasa, yang umurnya sudah 20 tahun, itu harus tidur di kamar sendiri. Sementara orang tuanya lebih memilih tidur di ruangan tamu yang digunakan untuk mendoakan neneknya. Nah, Rani yang tidur di dalam kamar, mendengar cerita dari pamannya tadi, apa yang disampaikan tentang penunggu rumah itu benar-benar membuat Rani itu ketakutan. Nah, saat Rani ini hendak tidur, hendak memejamkan mata, apa yang dikatakan pamannya itu benar-benar nyata hadir di saat Rani ini sedang terbaring. Dia membaringkan tubuhnya. Nah, sosok wanita cantik itu dilihatnya Rani. Nah, Rani ketika melihat sosok cantik yang ada di depan pintu itu mengira kalau itu adalah bagian keluarganya yang merias dirinya itu lebih cantik. Tapi ketika lambat laun Rani ini melihat dalam keadaan terbaring, lambat laun wajah itu berubah buruk. Nah, seketika itu juga Rani teriak, tolong hantu, tolong hantu. Nah, itu didengar orang tuanya. Rani keluar antara berani dan tidak karena sosok itu ada di depan pintu. Nah, di depan pintu itu ada sosok tersebut. Sosok tersebut menghilang. Rani dengan beraninya, dengan ketakutannya yang benar-benar membuat Rani ini sekujur tubuhnya itu mengeluarkan keringat dingin, teriak-teriak lari terbirit-birit menuju ke orang tuanya. Sementara orang tuanya mendengar cerita dan teriakan dari Rani, semuanya jadi terbangun. Ada apa, nak Rani? Ada apa? Ada hantu, Pak. Itu di depan kamar. Ada hantu di depan pintu. Nah, mendengar apa yang disampaikan Rani, mereka semua itu hanya tidak jadi tidur. Mereka itu sembari mereka semua itu satu keluarga dari anak-anak neneknya ini, mereka itu tidak tidur sampai jam 12 malam. Ya karena apa? Ketakutan Rani ini membuat mereka semua itu ketakutan. Ya apalagi istri-istri dari pamannya, istri-istri dari keluarganya neneknya ini. Nah, mereka itu semua ketakutan. Pak, ini gimana? Ini ada penunggunya. Ya itu memang cerita nenek dulu. Sewaktu semasa hidup memang rumah ini ada penunggunya. Tapi itu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Memang tidak disuruh pergi. Sudah. Tapi ya kenyataannya sosok itu selalu datang. Dan datang sebenarnya siapa sih sosok perempuan itu? Nah, akhirnya diceritakan ke pamannya, yaitu anak pertamanya dari neneknya ini, kalau sosok itu sebenarnya dulu pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini sebelum nenek itu membeli rumah ini. Sebelum kakek nenek kita itu membeli rumah ini, itu ada sosok perempuan yang memang sangat cantik. Dulunya itu dia itu sebagai perias pengantin. Tapi dia itu meninggalnya dalam keadaan yang tidak wajar. Dia yang mengalami kesakitan yang secara tiba-tiba, wajahnya seperti terkena luka, yaitu bisul-bisul yang membuat wajahnya itu memerah. Sampai akhirnya dia tidak kuat menahan malu karena dianggap sebagai dukun manten yang menggunakan media lain, yang menggunakan jin. Akhirnya sosok tersebut itu sempat melakukan bunuh diri di rumah ini. Nah, mendengar bunuh diri ini ternyata semuanya itu hanya ketakutan. 2 hari pengajian, doa, tahlilan itu belum selesai 7 harinya. Mereka semua kebingungan. Terus gimana ini kalau datang lagi, kalau nampak lagi? Ya itu sudah bagian dari rumah ini. Mungkin dia menunjukkan ke Rani itu agar Rani tahu kalau di sini itu memang ada penunggunya. Nah, terus gimana kita, Pak? Terus gimana? Tanya-tanya para ibu-ibu yang ada di rumah neneknya itu, termasuk anak-anak kecil, yaitu yang sepupuan dengan Rani. Semua itu jadi ketakutan, merinding. Nah, kejadian setelah jam 12 malam mereka ini akhirnya terbawa kantuknya, mereka tidur. Sosok wanita cantik yang selalu berubah dengan wajah yang sangat buruk itu ternyata membuat satu keluarga ini menjadi ketakutan. Mondar-mandirnya penampakan tersebut ini ternyata menunjukkan jati dirinya, kalau dirinya itu bagian dari rumah ini. Dan itu disaksikan bukan Rani saja,
semua satu keluarga, di antara keluarganya Rani itu ada yang melihat di kamar mandi, ada yang melihat di kamar tidur, ada yang melihat di ruang belakang, ada yang melihat di depan rumahnya. Sosok itu benar-benar menunjukkan siapa jati dirinya, karena orang-orang yang baru datang ini termasuk orang-orang baru. Nah, ini mungkin sosok astral yang dalam cerita-cerita orang yang sering mengatakan kalau setiap rumah itu ada penunggunya, dan setiap ada orang yang baru, sosok itu akan menampakkan dan memberitahukan kepada orang yang singgah atau yang hadir di rumah baru itu kalau dirinya itu bagian dari alam dunia ini, bagian dari penghuni rumah ini. Tujuannya tidak mengganggu, tapi mereka ini tujuannya untuk menunjukkan kalau dia itu ada di alam dunia, yaitu alam dunia nyata, dan ada hanya alam dunia lain. Nah, dijelaskan dari anak pertamanya ini akhirnya ketakutan semuanya itu mereda sampai hampir subuh. Teror itu benar-benar membuat mereka itu sampai ketakutan. Nah, setelah sholat subuh mereka semua berjamaah. Nah, anak pertamanya ini menjelaskan, kalian semua tidak perlu takut. Sosok perempuan cantik yang kadang berwajah buruk itu sering menampakkan di sini. Itu hanya untuk memberitahu kita kalau dia itu juga sebagian, kalau dia itu sosok tersebut itu hanya ingin menunjukkan kalau dirinya juga bagian dari penunggu rumah di sini. Tak perlu kita takut, tak perlu kita merisaukan dan juga meributkan masalah ini. Cukup kita keluarga yang tahu. Nah, sampai di pagi harinya Rani yang ketakutan dengan hal-hal gaib, hal-hal astral, ini meminta orang tuanya itu untuk meninggalkan rumah neneknya. Tapi keadaan Rani yang memang ketakutan memaksa Rani sama orang tuanya itu akhirnya sampai 1 minggu lamanya di rumah neneknya itu. Sementara teror hantu wanita cantik dan juga kursi goyang yang selalu ada dan juga wanita yang selalu duduk di kursi goyang itu membuat Rani ini hampir terbebani secara mental. Ya karena ketakutannya itu setiap hari, setiap malam. Sampai Rani ini tidak betah tinggal di rumah neneknya. Sampai Rani ini benar-benar ingin keluar dari rumah itu secepatnya. Ya karena ketakutannya itu benar-benar berlebihan. Yang membuat seluruh keluarganya akhirnya memaksa Rani dan juga orang tuanya itu untuk pulang ke kotanya, untuk pulang ke rumahnya, daripada Rani harus menanggung mental dan juga beban yang tidak sanggup, yaitu melihat sosok-sosok yang setiap kali itu mengganggu Rani. Dan Rani hanya tidak bisa mendoakan neneknya itu sampai 7 hari, hanya 5 hari. Orang tuanya yaitu bapak ibunya Rani hanya pulang sampai ke halaman kota, yaitu orang tuanya Rani, bapak ibunya dan Rani hanya pulang sampai ke kota. Dia tinggal di rumah tersebut. Tapi pengalaman Rani tinggal di rumah neneknya itu benar-benar membuat Rani itu tidak bisa melupakan kejadian itu. Nah, semoga cerita ini sedikit menghibur untuk kalian semua pencinta horor, khususnya di channel Sunyi Sepi ini. Semoga cerita-cerita selanjutnya bisa memberikan cerita yang lebih baik dari tim. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.